saya jelaskan yaitu mengenai esensi analisis CVP. Esensi analisis CVP berarti pokok atau inti dari analisis CVP tersebut, yaitu dapat dilihat dari pengertiannya bahwa analisis CVP atau cost volume profit yaitu sebagai alat untuk menghitung dampak perubahan mengenai harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba, sehingga adanya analisis CVP ini bisa menjadi alat bantu bagi seorang manajer dalam mengetahui perubahan yang terjadi dan bisa menjadi bahan pengevaluasian bagi perusahaan baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Lalu di analisis CVP juga terdapat margin kontribusi. Jika dirumuskan, margin kontribusi yaitu selisih antara total pendapatan atau total revenue dengan total variable cost atau total biaya variabel. Sebagai contoh, Emma harus membayar biaya sewa stand sebesar $2.000 agar dia bisa mendapatkan hak istimewa pengembalian paket yang tidak terjual dan menerima pengembalian dana penuh sebesar $120 per paketnya. Lalu untuk memahaminya jika terjadi perubahan pendapatan operasionalnya, maka Emma harus menghitung pendapatan operasional. Kita ambil contoh saja 5 paket dan 40 paket. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa yang mengalami perubahan akibat penjualan paket yang berbeda terdapat pada total pendapatan atau total revenue dan total biaya variabel atau total variable cost-nya. Lalu di gambar tersebut ditunjukkan juga bahwa pendapatan operasional itu meningkat sebesar $2.800 dari yang awalnya mengalami kerugian sebesar $1.600 menjadi pendapatannya sebesar $1.200. Kenapa sih bisa mengalami peningkatan? Ya karena tadi terjadinya peningkatan jumlah unit yang terjual, yang awalnya 5 paket yang terjual menjadi 40 paket yang terjual. Nah, bisa dilihat juga dari gambar tersebut bahwa margin kontribusi ketika Emma menjual 5 paket adalah sebesar $400. Nah, $400 ini didapatkan dari selisih total revenue sebesar $1.000 dan total biaya sebesar $600, sehingga bisa mendapatkan hasil sebesar $400. Nah, di margin kontribusi Emma menjual 40 paket adalah sebesar $3.200 yang didapatkan dari selisih total pendapatan bersih sebesar $8.000 dan total variable cost sebesar $4.800, sehingga pendapatan operasional jumlah unit itu meningkat yaitu sebesar $2.800 yang didapatkan dari selisih antara margin kontribusi 40 paket dan 5 paket tadi. Di slide selanjutnya ada margin kontribusi per unit. Nah, margin kontribusi itu berguna untuk menghitung margin kontribusi dan pendapatan operasional. Nah, rumus untuk mencari margin kontribusi per unit yaitu selisih harga jual atau selling price dengan variable cost per unit atau biaya variabel per unit. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Emma merupakan pengusaha muda yang baru saja menjual buku persiapan ujian dan paket perangkat lunak di pameran perguruan tinggi di Chicago dengan penjualan bersih sebesar $200 dan biaya-biaya variabel produksi sebesar $120. Maka margin kontribusi per unitnya yaitu $200 dikurangi $120 maka menghasilkan $80. Lalu setelah mencari margin kontribusi per unit tadi di slide sebelumnya, margin kontribusi per unit juga menyediakan cara kedua untuk menghitung margin kontribusi dengan rumus margin kontribusinya yaitu margin kontribusi per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual atau number of unit sold-nya. Misalnya, Emma menjual 40 paket dan margin kontribusi per unit yang tadi kita cari yaitu sebesar $80. Maka untuk mencari kontribusi marginnya yaitu $80 dikalikan 40 unit tadi yang akan menghasilkan $3.200. Nah, berikutnya untuk mengenai pendapatan operasional dalam kontribusi laporan laba rugi jika dirumuskan, operating income yaitu selisih antara kontribusi margin dengan biaya tetap atau fixed cost. Misalnya Emma memiliki margin kontribusi sebesar $3.200 dan biaya tetap yang di awal tadi sebesar $2.000. Maka untuk mencari pendapatan operasional Emma yaitu $3.200 dikurangi $2.000 yang akan menghasilkan pendapatan operasional sebesar $1.200.
Nah, setelah mencari margin kontribusi, maka kita akan mencari kontribusi margin persentase atau rasio yang berguna untuk menentukan margin kontribusi pendapatan. Jika dirumuskan, yaitu kontribusi margin persentase atau rasio sama dengan kontribusi margin dibagi dengan revenue. Nah, misalnya tadi kan Emma memiliki margin kontribusi sebesar 3.200 dan pendapatan dari penjualan 40 paket yaitu sebesar 8.000 dolar. Maka kontribusi margin persentasenya yaitu 3.200 dolar dibagi 8.000 dolar yang memperoleh sebesar 0,40 atau 40% dengan pendapatan yang diterimanya. Lalu sehingga jika disusun ulang dari yang kita cari tadi, yaitu maka yang perlu kita ingat untuk mendapatkan hubungan antara pendapatan operasional dan persentase margin kontribusinya, yaitu operating income sama dengan kontribusi margin dikurangi fixed cost-nya. Lalu untuk mengganti margin kontribusi dalam persamaan yang sudah dibahas di slide sebelumnya, yaitu dengan rumus operating income sama dengan persentase margin kontribusi dikali dengan pendapatan dikurangi dengan biaya tetapnya. Misalnya memiliki revenue 8.000 dolar, kontribusi marginnya persentasenya 40%, kontribusi margin 3.200 dolar, fixed cost-nya 2.000%, maka pendapatan operating income-nya jika Emma menjual 40 paket yaitu 40% dikalikan 8.000 dolar dikurangi 2.000 dolar menghasilkan operating income sebesar 1.200 dolar. Nah, kita lihat di pembahasan gambar tersebut merupakan contoh jika hanya ada satu produk. Dengan begitu kita dapat membagi pembilang dan penyebut persamaan persentase margin kontribusi dengan jumlah unit yang dijual dan menghitung persentase margin kontribusi. Lalu pada perhitungan di dalam contoh tersebut, karena pendapatan Emma meningkat sebesar 3.000 dolar, yaitu dari 5.000 dolar menjadi 8.000 dolar, lalu margin kontribusinya meningkat juga dari 2.000 dolar menjadi 3.200 dolar, sehingga menghasilkan change in contribution margin sebesar 1.200 dolar, yang jika dirumuskan yaitu change in contribution margin sama dengan kontribusi margin persentase dikalikan dengan change in revenue. Nah, pembahasan berikutnya yang saya akan jelaskan yaitu mengenai mengekspresikan hubungan CVP. Mengekspresikan hubungan CVP ini mempunyai 3 metode. Yang pertama ada metode persamaan, yang kedua ada metode kontribusi, yang ketiga ada metode grafik. Nah, metode yang kita akan bahas pertama yaitu mengenai metode persamaan. Bisa kita lihat di tabel tersebut bahwa di setiap kolom tersebut dinyatakan sebagai persamaan, yaitu ada 3 persamaan. Yang pertama dalam menghitung operating income-nya, maka jika dirumuskan yaitu revenue dikurangi variable cost dikurangi fixed cost sama dengan operating income. Lalu yang kedua yaitu di bagian pendapatan, di setiap kolomnya juga itu sama, yaitu revenue sama dengan selling price dikali quantity of unit sold-nya. Lalu yang ketiga di bagian variable cost-nya pun sama, di setiap kolomnya juga terdapat persamaan, yaitu variable cost sama dengan variable cost per unit dikali quantity of unit sold-nya. Jadi dari persamaan rumus yang ketiga tadi, jika dijabarkan maka menghasilkan 2 rumus persamaan. Dengan persamaan yang pertama menjadi dasar untuk menghitung pendapatan operasional untuk jumlah unit yang terjual. Itu berbeda. Misalnya perhitungan pendapatan operasional saat Emma menjual 5 paket. Pada gambar tersebut kan ditunjukkan bahwa untuk menghitung revenue bisa didapatkan dari penjabaran selling price dikalikan dengan quantity of units sold-nya, lalu dikurangi dengan rumus penjabaran dari variable cost, yaitu variable cost per unit dikalikan dengan quantity of units sold. Setelah itu dikurangi dengan fixed cost-nya, dengan begitu akan menghasilkan operating income. Lalu untuk persamaan kedua dapat dilihat dalam menggunakan metode margin kontribusi bahwa rumus yang digunakan juga merupakan penjabaran dari rumus aslinya. Nah, metode kedua yang akan saya jabarkan yaitu mengenai metode grafik yang berfungsi membantu manajer untuk memvisualisasikan hubungan antara total pendapatan dan total biaya. Sebagai contoh, ilustri metode grafik untuk sukses GMAT. Nah, yang vertikal itu adalah garis biaya tetap, lalu yang horizontal itu adalah garis unit untuk pendapatan.
Nah, dari grafik ini dapat ditentukan keuntungan dan kerugian pada setiap tingkat penjualannya. Nah, untuk kuantitas yang terjual kurang dari 25 unit pada gambar ini itu berarti mengalami kerugian karena total biayanya itu melebihi total pendapatannya. Misalnya, menjual 0 unit. Berarti kalau kita menjual 0 unit, maka biaya totalnya tetap $2.000. Lalu untuk garis pendapatan, kalau unit yang terjualnya 0, pendapatannya juga 0. Nah, sedangkan jika kuantitas itu lebih besar dari 25 unit, berarti mengalami keuntungan karena total pendapatan itu melebihi total biayanya. Contoh di gambar tersebut kita lihat Emma menjual 40 unit dengan biaya tetapnya $2.000 dan biaya variabelnya $4.800. Maka dia akan mendapatkan $6.800. Lalu untuk garis pendapatannya, jika dia menjual 40 unit, maka total pendapatannya yaitu $8.000. Nah, $8.000 itu berasal dari 200 per unit dikalikan 40 unit. Dengan begitu dapat dikatakan mengalami keuntungan karena adanya peningkatan pada jumlah pendapatannya. Selanjutnya adalah titik impas dan target pendapatan operasional. Titik impas atau break even point merupakan titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang dan jasa. BEP sendiri merupakan kuantitas output yang dijual di mana pendapatan total sama dengan biaya total. Terdapat beberapa metode dalam menghitung break-even point. Yang pertama ada metode persamaan di mana rumusnya adalah operating income sama dengan selling price dikurangi quantity of unit sold dikurangi variable cost per unit dikali quantity of unit sold dikurangi fixed cost. Di mana terdapat contoh yaitu selling price sebesar $200, kemudian variable per unit sebesar $120. Sehingga kita masukkan ke rumus mula yaitu 200 dikali kuantitinya dikurangin dengan 120 dikali kuantiti dan dikurangin dengan 2000 biaya tetap, sehingga menghasilkan kuantiti sebesar 25 per unit. Selanjutnya adalah metode margin kontribusi. Rumusnya adalah operating income sama dengan contribution margin per unit dikali quantity of unit sold dikurangin dengan fixed cost. Selanjutnya, untuk menghitung break-even revenue memiliki rumus break-even quantity of unit dikali dengan selling price. Kita memasukkan data yang semula yaitu 25 unit dikali dengan $200 per unit sehingga menghasilkan $5.000. Baik, selanjutnya adalah target pendapatan operasional. Di sini terdapat beberapa data yaitu operating income sebesar $1.200, selling price sebesar $200, variable cost per packaging sebesar $120, fixed cost sebesar $2.000 dan target operating income sebesar $1.200. Langsung saja kita memasuki persamaan pertama yaitu operating income sama dengan selling price dikali dengan quantity of unit sold, kemudian dikurangi dengan variable cost per unit dikali quantity of unit sold dan dikurangi dengan fixed. Langsung saja kita memasukkan data awal yaitu $1.200 sama dengan $200 dikali dengan quantity, kemudian dikurangi dengan $120 dikali quantity dan dikurangi $200 sehingga menghasilkan quantity sebesar 40 unit. Kemudian persamaan kedua memiliki rumus operating income sama dengan contribution margin per unit dikali quantity of unit sold dikurangi dengan fixed cost. Kemudian kita menghitung quantity of unit required to be sold dengan rumus variable cost ditambah target operating income dibagi dengan contribution margin per unit. Kita masukkan data di awal yaitu $2.000 ditambah $1.200 dibagi dengan $80 sehingga menghasilkan 40 unit. Kemudian selanjutnya adalah pajak penghasilan dan target laba bersih. Net income adalah pendapatan operasional ditambah dengan pendapatan non-operasional dikurangi dengan biaya non-operasional, kemudian dikurangi pajak penghasilan. Tidak ada pajak penghasilan yang dibayarkan ketika tidak ada pendapatan operasional. Rumus net income adalah operating income dikurangi income tax. Kemudian rumus dari target net income yaitu target operating income dikurangi dengan target operating income yang dikali dengan tax rate. Langsung saja kita memasuki persamaan pertama yaitu operating income sama dengan selling price dikali quantity of unit sold dikurangi dengan variable cost per unit dikali dengan quantity of unit sold dikurangi dengan fixed cost. Langsung saja kita masukkan data yaitu $200 dikali dengan quantity kurangi $120 dikali quantity kemudian dikurangi dengan $2.000 sehingga menghasilkan $1.600.
Nah, karena itu kuantiti yang dihasilkan sebesar 45 unit. Selanjutnya kita menghitung menggunakan persamaan metode margin kontribusi, yaitu fixed cost ditambah dengan target operating income dibagi dengan contribution margin per unit. Langsung saja kita masukkan datanya, yaitu $2.000 ditambah $1.600 dan dibagi dengan $80, sehingga menghasilkan 45 unit. Materi yang akan dibahas selanjutnya adalah penggunaan analisis CVP untuk pengambilan keputusan. Selain digunakan untuk memperkirakan profitabilitas, analisis CVP juga dapat digunakan manajer untuk membuat keputusan, seperti yang pertama, keputusan untuk beriklan. Seperti pada contoh soal berikut ini, Emma ingin menjual 40 paket dengan operating income sebesar $1.200. Ia menilai dengan mengiklankan produk akan meningkatkan penjualan sebesar 10% menjadi 44 paket. Biaya iklan sebesar $500 akan dihitung sebagai biaya tetap. Nah, dari kondisi tersebut, haruskah Emma memutuskan untuk mengiklankan produknya? Untuk menyelesaikannya, kita harus membandingkan hasil operating income dari 40 paket yang terjual tanpa iklan dengan 44 paket yang terjual dengan iklan. Nah, dari perhitungan ini, Emma disarankan untuk tidak melakukan iklan karena adanya iklan akan menurunkan operating income-nya sebesar $180. Kedua, keputusan untuk menurunkan harga, seperti pada contoh soal berikut ini. Emma mempertimbangkan untuk menurunkan harga jual yang semula $200 menjadi $175. Pada harga $175 ini, Emma akan menjual 50 paket. Sedangkan pada jumlah itu, supplier akan menjual paket ke Emma dengan harga $115, bukan lagi $120. Nah, dari kondisi tersebut, haruskah Emma menurunkan harga jual? Untuk menyelesaikan ini, kita harus membandingkan hasil contribution margin pada harga $175 dengan $200. Nah, dari perhitungan tersebut, harga jual $175 akan mengurangi margin kontribusi pada harga jual $200. Maka dari itu, Emma disarankan untuk tidak melakukan penurunan harga pada produknya. Ketiga, menentukan target harga. Seperti pada contoh soal berikut ini. Emma ingin menentukan target harga dengan menjual 50 paket yang ia beli dari supplier dengan harga $115 per unit. Emma ingin mendapatkan operating income sebesar $1.200. Nah, berapakah target harga jualnya? Untuk penyelesaiannya, kita harus mencari target contribution margin terlebih dahulu dari penjumlahan target operating income dengan fixed cost. Kemudian, target contribution margin ini dibagi dengan jumlah paket yang ingin dijual menjadi target contribution margin per unit. Lalu, untuk mendapatkan target harga jual, kita harus menjumlahkan target contribution margin per unit dengan variable cost per unit. Nah, dari perhitungan ini didapatkan target harga jual sebesar $179. Hasil ini dapat dibuktikan dengan perhitungan tabel di sebelahnya. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas adalah sensitivity analysis dan margin of safety. Sensitivity analysis adalah teknik bagaimana jika yang digunakan manajer untuk memeriksa bagaimana suatu hasil akan berubah jika data prediksi asli tidak tercapai atau jika asumsi yang mendasarinya berubah. Nah, pada tabel seperti ini dapat membantu kita untuk melihat berapa banyak unit yang akan dijual untuk mencapai tingkat operating income tertentu dengan tingkat fixed cost dan variable cost per unit yang berbeda. Misal pada contoh soal sebelumnya, untuk mendapatkan operating income sebesar $1.200, Emma harus menjual 32 paket dengan fixed cost sebesar $2.000, variable cost sebesar $100, dan selling price sebesar $200. Sebuah aspek penting dari sensitivity analysis adalah margin of safety. Margin of safety ini didapatkan dari selisih antara budget revenue dengan break-even revenue. Margin of safety ini juga dapat dinyatakan dalam unit, didapatkan dari selisih antara budget sales quantity dengan break-even quantity. Nah, berikut ini adalah contoh soal dan pembahasan dari margin of safety. Dari semua yang telah diketahui, kita masukkan ke dalam rumus yang telah kita bahas sebelumnya. Pertama, mencari selisih budget revenue dengan break-even revenue. Didapatkan margin of safety sebesar $3.000. Selanjutnya, untuk mencari margin of safety dalam unit, didapatkan dari selisih
budget sales quantity dengan break-even quantity. Nah, dari perhitungan itu didapatkan margin of safety dalam unit sebesar 15 unit. Selain itu, margin of safety juga dapat dinyatakan dalam bentuk persentase. Margin of safety dalam bentuk persentase ini didapatkan dari hasil pembagian antara margin of safety dalam dolar dengan budget revenue. Nah, berikut ini adalah contoh soal dan pembahasan margin of safety persentase. Diketahui dari contoh soal sebelumnya, margin safety dalam dolar sebesar 3.000 dolar. Dengan budget revenue sebesar 8.000 dolar, maka didapatkan margin of safety dalam persentase sebesar 37,5% dari pembagian keduanya. Artinya, untuk mencapai break-even revenue, pendapatan harus turun sebesar 37,5%. Dengan margin of safety yang tinggi, meyakinkan bahwa kita tidak menderita kerugian. Namun apabila EMA hanya ingin menjual sebanyak 30 paket dengan budgeted revenue menjadi 6.000 dolar, margin of safety akan sama dengan 1.000 dolar. Menggunakan rumus yang sebelumnya, maka didapatkan margin of safety dalam persentase sebesar 16,7%. Artinya jika pendapatan turun sebesar 16,7%, maka EMA akan menderita kerugian karena margin of safety yang rendah akan meningkatkan resiko kerugian. Perencanaan biaya dan GVP. Struktur biaya tetap atau biaya variabel alternatif. Analisis sensitivitas berbasis GVP menyoroti risiko pengembalian karena biaya tetap menggantikan biaya variabel dalam struktur biaya perusahaan. Dapat dicontohkan pada tabel di bawah, di mana baris 11 memiliki biaya lebih tinggi dan biaya variabel per unit lebih rendah daripada baris 6. Dan juga memiliki titik impas yang lebih tinggi tetapi membutuhkan lebih sedikit unit untuk dijual, yaitu sebanyak 48 dibanding dengan baris ke-6 yang berjumlah 50 untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar 2.000 dolar. Analisis GVP membantu manajer mengevaluasi berbagai struktur biaya tetap atau biaya variabel. Misalkan penyelenggara pameran Cicago menawarkan EMA 3 alternatif sewa. Opsi yang pertama yaitu biaya tetap 2.000 dolar, opsi yang kedua biaya tetap 800 dolar ditambah 15% dari pendapatan GMAT sukses, opsi yang ketiga tidak ada biaya tetap ditambah dengan 25% dari pendapatan GMAT sukses. Tampilan 3.5 secara grafis menggambarkan hubungan profit, volume, dan risiko untuk setiap opsi. Yang pertama, garis yang mewakili hubungan antara unit yang terjual dan pendapatan operasional untuk opsi 1 sama dengan garis pada grafik PV, yaitu biaya tetap sebesar 2.000 dan margin kontribusi per unit sebesar 80 dolar. Garis yang mewakili opsi 2 menunjukkan biaya tetap sebesar 800 dolar dan margin kontribusi per unit sebesar 50 dolar, di mana harga jual yaitu 200 dolar dikurangi biaya variabel per unit 120 dolar dikurangi biaya sewa variabel per unit 30 dolar. Kemudian garis yang mewakili opsi 3 menunjukkan biaya tetap sebesar 0 dan margin kontribusi per unit sebesar 30 dolar. Dihasilkan dari harga jual yaitu 200 dolar dikurangi biaya variabel per unit 120 dolar, kemudian dikurangi biaya sewa variabel per unit 50 dolar. Untuk opsi yang ketiga memiliki titik impas terendah yaitu 0 unit, dan opsi 1 memiliki titik impas tertinggi yaitu sebanyak 25 unit. Opsi 1 dikaitkan dengan risiko kerugian tertinggi jika penjualan rendah, tetapi juga memiliki margin kontribusi tertinggi per unit yaitu sebesar 80 dolar, dan oleh karena itu pendapatan operasional tertinggi saat penjualan tinggi yaitu lebih besar dari 40 unit. Pilihan di antara opsi 1, 2, dan 3 adalah keputusan strategis. Hal ini akan secara signifikan mempengaruhi pendapatan operasional tergantung pada permintaan produk. Operating leverage mengukur trade-off risiko pengembalian di seluruh struktur biaya alternatif.
Operating leverage menggambarkan efek biaya tetap terhadap perubahan pendapatan operasional karena perubahan terjadi pada unit yang terjual dan margin kontribusi. Organisasi dengan proporsi biaya tetap yang tinggi dalam struktur biayanya memiliki leverage operasi yang tinggi. Peningkatan kecil dalam penjualan menyebabkan peningkatan besar dalam pendapatan operasional. Penurunan kecil dalam penjualan mengakibatkan penurunan pendapatan operasional yang besar dan risiko kerugian yang lebih besar pada tingkat penjualan tertentu. Dapat dirumuskan, degree of operating leverage sama dengan contribution margin dibagi dengan operating income. Tabel berikut menunjukkan tingkat leverage operasi dengan penjualan 40 unit untuk ketiganya pilihan sewa. Dari tabel di atas dapat menunjukkan ketika penjualan 40 unit di opsi 1 menghasilkan 2,67% perubahan pendapatan operasional dan 1% perubahan pendapatan operasional di opsi 3. Dapat dimisalkan penjualan meningkat 50% dari 40 unit menjadi 60 unit. Margin kontribusi akan meningkat 50% di setiap opsi. Contohnya dari $3.200 menjadi $4.800, yaitu dari $80 dikali 60 unit pada opsi 1 dan dari $2.000 menjadi $3.000 dari $50 dikali 60 unit pada opsi 3. Pendapatan operasional akan meningkat sebesar 2,67 dikali 50%, yaitu sebesar 133% dari $1.200 menjadi $2.800 pada opsi 3. Kemudian tingkat operating leverage pada tingkat penjualan tertentu membantu manajer menghitung pengaruh fluktuasi penjualan terhadap pendapatan operasional. Dengan adanya biaya tetap, tingkat leverage operasi berbeda pada tingkat penjualan yang berbeda. Pada penjualan 60 unit, tingkat pengungkit operasi usia di bawah masing-masing dari 3 opsi adalah sebagai berikut. Tingkat operating leverage menurun dari 2,67% pada penjualan 40 unit menjadi 1,71% pada penjualan 60 unit. Maka setiap kali ada biaya tetap, tingkat operating leverage menurun karena tingkat penjualan meningkat melebihi titik impas. Manajer dan akuntan manajemen harus mengelola tingkat biaya tetap dan biaya variabel untuk menyeimbangkan trade-off risiko pengembalian. Untuk mengurangi biaya tetap, manajer beberapa perusahaan seperti Nike, perusahaan sepatu dan pakaian jadi tidak melakukan manufaktur dan tidak mengeluarkan biaya tetap untuk mengoperasikan pabrik manufaktur. Sebagai gantinya, mereka mengalihkan produksi dan membeli produknya dari pemasok di negara-negara seperti China, Indonesia, dan Vietnam, yang dimana semua biaya produksi Nike adalah biaya variabel. Nike mengurangi risiko kerugiannya dengan meningkatkan biaya variabel dan mengurangi biaya tetap. Pengaruh bauran penjualan terhadap pendapatan. Produk yang dijual perusahaan merupakan pendorong pendapatan dan biaya. Campuran penjualan adalah jumlah dari berbagai produk yang merupakan total unit penjualan perusahaan. Dapat dicontohkan, misal EMA menganggarkan untuk pameran perguruan tinggi di New York dan dia berencana menjual 2 paket persiapan ujian yang berbeda, yaitu GMAT Sukses dan GRE Guarantee, dengan anggaran pada tabel di bawah ini. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah total unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas dalam perusahaan multi produk tergantung pada bauran penjualan. Di sini dapat dilihat kombinasi dari jumlah unit GMAT Sukses terjual, jumlah unit GRE Guarantee terjual. Terdapat asumsi bahwa bauran penjualan yang dianggarkan, yaitu 60 unit GMAT Sukses, dijual untuk setiap 40 unit GRE Guarantee dengan rasio 3:2. Dengan maksud EMA menjual setiap bundle 3 unit GMAT Sukses dan 2 unit GRE Guarantee. Setiap bundle menghasilkan margin kontribusi $300 yang dapat dihitung sebagai berikut. Nah, dari tabel di atas dapat kita cari break-even point yang diperoleh dari jumlah bundle yang harus dijual EMA. Dengan rumus break-even point in bundle sama dengan fixed cost dibagi dengan contribution margin per bundle, yaitu $4.500 dibagi $300 per bundle. Dapat diperoleh sebanyak 15 bundle yang harus dijual EMA.
Kemudian kita mencari break-even point dalam satuan GMAT sukses dan GRE Guarante. Untuk GMAT sukses yaitu sebanyak 15 bundle dikali 3 unit per bundle, yaitu 45 unit. Kemudian GRE Guarante 15 bundle dikali 2 unit per bundle sebanyak 30 unit. Maka total untuk mencapai break-even point dalam satuan masing-masing paket yaitu 75 unit. Kemudian kita mencari break-even point dalam dolar untuk kedua paket ujian, yaitu GMAT sukses 40 unit dikali $200 per unit, yaitu total sebanyak $9.000. Kemudian GRE Guarante 30 unit dikali $100 per unit, yaitu sebanyak $3.000. Maka total unit untuk mencapai break-even point dalam dolar yaitu $12.000. Ketika terdapat banyak produk, lebih sering menggunakan persentase margin kontribusi. Dalam pendekatan ini dengan menghitung pendapatan dari penjualan bundle 3 unit GMAT sukses dan 2 unit GRE Guarante. Dari tabel di atas dapat kita cari persentase margin kontribusi per bundlenya, yaitu dengan membagi contribution margin of the bundle dengan revenue of the bundle, yaitu $300 dibagi dengan $800, dapat dihasilkan 0,375 atau 37,5%. Kemudian kita mencari break-even revenues dengan membagi fixed cost dengan contribution margin percentage for the bundle, yaitu $4.500 dibagi 0,375 dapat dihasilkan $12.000. Kemudian kita mencari jumlah bundle yang harus dijual untuk mencapai titik impas, yaitu dengan rumus break-even revenue dibagi dengan revenue per bundle, yaitu $12.000 dibagi $800 per bundlenya. Maka jumlah bundle yang harus dijual untuk mencapai titik impas sebanyak 15 bundle. Titik impas dalam unit dan dolar. Untuk paket GMAT sukses yaitu 15 bundle dikali 3 unit per bundle sama dengan 40 unit, kemudian dikali $200 per unit, maka akan menghasilkan $9.000. Kemudian untuk paket GRE Guarante 15 bundle dikali 2 unit per bundle sama dengan 30 unit, kemudian dikali $100 per unit, maka total $3.000. Perhitungan titik impas mengasumsikan bauran penjualan yang dianggarkan sama, yaitu 3 unit GMAT sukses untuk setiap 2 unit GRE Guarante. Dan ini untuk berbagai tingkat penjualan unit total. Banyak bauran penjualan yang berbeda dalam unit dan dapat menghasilkan margin kontribusi sebesar $4.500 yang menyebabkan EMA mencapai titik impas. Analisis CVP dalam layanan dan organisasi nirlaba. Analisis CVP merupakan sebuah analisa yang menjelaskan keterkaitan antara variabel biaya, volume penjualan atau produksi, dan laba atau rugi serta betapa besar transformasi variabel biaya, volume, serta harga jual yang berpengaruh pada profit perusahaan. Para manajer di perusahaan manufaktur seperti BMW, perusahaan jasa seperti Bank of America, dan organisasi nirlaba seperti United Way memakai analisis CVP untuk menentukan keputusan. Dalam mengaplikasikan analisis CVP pada organisasi jasa dan nirlaba, membutuhkan yang namanya ukuran output, yang berbeda dari unit nyata yang dijual oleh perusahaan manufaktur dan merchandise. Analisis CVP dilandaskan pada biaya variabel dan biaya tetap yang ditetapkan sehubungan dengan adanya ukuran output. Meninjau Hybrid Consulting, sebuah perusahaan konsultan manajemen butik, Hybrid mengukur keluaran dalam hal layanan konsultasi per sendi. Ini mempekerjakan konsultan dalam menyamakan permintaan buat layanan konsultasi. Hybrid mempekerjakan dan melatih konsultan baru sebelum konsultan diberi tugas. Pada tahun 2020, Hybrid mempunyai taksiran biaya perekrutan sebesar $1.250.000. Taksiran ini meliputi biaya perekrutan konsultan dengan biaya tahunan rata-rata sebesar $100.000 dan biaya tetap perekrutan dan pelatihan yang dimana terhitung gaji, administrasi, dan pengeluaran departemen perekrutan sebesar $250.000. Sehingga berapa banyakkah konsultan yang bisa direkrut oleh Hybrid pada tahun 2020? Hybrid memakai analisis CVP untuk menjawab pertanyaan ini dengan menentukan pendapatan operasional departemen perekrutan sebesar
$0 dengan membiarkan fee menjadi jumlah konsultan yang disewa, sehingga kita memiliki persamaan berupa anggaran perekrutan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap sama dengan 0, di mana $1.250.000 dikurang $100.000 fee dikurang $250.000 menghasilkan 0, sehingga $100.000 fee sama dengan $1.250.000 dikurang $250.000 menghasilkan $1 juta, sehingga dapat disimpulkan bahwa fee sama dengan $1 juta dibagi $100.000 per konsultan dan menghasilkan 10 konsultan. Kita misalkan jika Hybrid mengantisipasi penurunan permintaan pada tahun 2021. Hal ini mengurangi anggaran perekrutannya sebesar 40% sehingga menjadi $1.250.000 dikalikan 1 dikurang 0,40 sama dengan $750.000. Dengan memperkirakan dalam mempekerjakan 6 konsultan, di mana 40% lebih sedikit dari 2020. Melalui asumsi biaya per konsultan dan biaya tetap Departemen Rekrutmen tetap sama seperti tahun 2020, anggaran ini diketahui tidaklah tepat, di mana diketahui dari perhitungan berikut, yaitu $750.000 dikurang $100.000 fee dikurang $250.000 menghasilkan 0, di mana $100.000 fee sama dengan $750.000 dikurang $250.000 menghasilkan $500.000, sehingga diketahui bahwa fee sama dengan $500.000 dibagi $100.000 per konsultan dan hanya menghasilkan sebanyak 5 konsultan. Yang berikutnya ada margin kontribusi versus margin kotor, di mana untuk rumus margin kotor sendiri yaitu pendapatan dikurangi harga pokok penjualan, sedangkan margin kontribusi yaitu pendapatan dikurang seluruh biaya variabel. Margin kotor memperkirakan berapa banyak perusahaan dapat menggunakan biaya untuk produknya di atas dan di atas biaya untuk mendapat atau memproduksinya. Perusahaan seperti produsen obat-obatan bermerek mempunyai margin kotor yang tinggi karena produk mereka sering dipatenkan dan mewariskan kegunaan yang unik dan khas bagi konsumen. Sebaliknya, produsen obat generik dan bahan kimia dasar mempunyai margin kotor yang rendah karena pasar untuk produk ini sangat bersaing, di mana margin kontribusi menentukan berapa banyak pendapatan perusahaan yang siap untuk menutupi biaya tetap. Hal ini membantu pada penilaian risiko kerugian. Misalnya, risiko kerugian rendah apabila margin kontribusi melebihi biaya tetap perusahaan, bahkan saat penjualan rendah. Margin kotor dan margin kontribusi saling berkaitan tetapi memberikan pengetahuan yang berbeda. Sebagai contoh, meninjau perbedaan antara margin kotor dan kontribusi pada sektor manufaktur, konsep ini berbeda pada dua cara, yaitu biaya produksi tetap dan biaya operasi variabel non-manufaktur. Dapat diasumsikan dengan persamaan berikut ini. Biaya produksi tetap sebesar $160.000 tidak dikurangkan dari pendapatan ketika menghitung margin kontribusi, tetapi dikurangkan ketika menghitung margin kotor. Harga pokok penjualan di perusahaan manufaktur meliputi seluruh biaya manufaktur variabel dan seluruh manufaktur tetap biaya, yaitu sebesar $250.000 dijumlahkan dengan $160.000. Biaya variabel operasi non-manufaktur seperti komisi yang dibayarkan pada tenaga penjual sebesar $270.000 dikurangkan dari pendapatan ketika menghitung margin kontribusi yang merupakan biaya variabel, tetapi tidak dikurangkan ketika menghitung margin kotor, karena hanya harga pokok penjualan yang termasuk biaya produksi. Seperti margin kontribusi, margin kotor bisa diakui sebagai total, sebagai jumlah per unit, atau sebagai persentase. Misalnya, persentase margin kotor ialah margin kotor dibagi pendapatan, yaitu sebesar 59%, $590 sampai $1.000 dalam contoh sektor manufaktur kami. Salah satu alasan mengapa ada kalanya manajer bingung mengenai margin kotor dan margin kontribusi satu sama lain ialah bahwa keduanya saling identik pada kasus perusahaan dagang, karena harga pokok penjualan sama dengan biaya variabel barang yang dibeli dan kemudian dijual.